Fakta kekayaan RI capai 11.000 triliun rupiah. Hutang Indonesia akan lunas. Pemerintah melaporkan nilai aset kekayaan negara sepanjang 2020 meningkat 4.397 triliun rupiah menjadi 11.098 triliun rupiah. Kenaikan tersebut terjadi karena ada reevaluasi aset. Kekayaan ini naik dibandingkan pada 2019 yang sebesar 10.467,53 triliun rupiah. Menurut data DJKN Kementerian Keuangan, aset negara terhitung meningkat sebanyak 6,2%. Berdasarkan laporan keuangan pemerintah pusat tahun 2020, aset kekayaan negara tersebut berupa barang milik negara dan non-BMN. Aset negara berupa barang milik negara atau BMN disajikan dalam pos aset lancar berupa persediaan. Kemudian aset tetap berupa tanah, bangunan, infrastruktur, peralatan mesin, konstruksi dalam pengerjaan, dan aset tetap lainnya. Serta aset lainnya yakni berupa aset tak berwujud, kemitraan, dan aset lainnya. Sementara aset kekayaan negara yang berupa non-BMN berupa investasi, kas piutang, dan aset lainnya. Direktur Jenderal Kekayaan Negara Ronald Silaban menyebut nilai aset ini dilihat dari sisi neraca sumber penerimaan negara. Kenaikan nilai aset negara kita lebih dari 4.000 triliun rupiah. Ini adalah sisi neraca yang tidak dibahas karena yang sering dilihat adalah sumbernya penerimaan, ujar Ronald Silaban. Lantas dengan kekayaan yang dimiliki Indonesia mencapai 11.000 triliun rupiah, utang Indonesia bisa langsung lunas? Berdasarkan catatan Bank Indonesia, utang luar negeri Indonesia mencapai 423,1 miliar US dollar atau setara 6.008 triliun rupiah pada triwulan 3 2021. Hal ini berarti utang luar negeri tumbuh 3,7% year on year, lebih tinggi dibandingkan dengan pertumbuhan triwulan sebelumnya sebesar 2,0%. Direktur Komunikasi BI Erwin Haryono mengatakan peningkatan utang luar negeri atau ULN terjadi pada sektor publik dan swasta. Perkembangan tersebut disebabkan oleh peningkatan pertumbuhan ULN sektor publik dan sektor swasta. Diketahui ULN pemerintah tumbuh lebih rendah dibandingkan triwulan sebelumnya. Posisi pemerintah pada triwulan 3 2021 sebesar 205,5 miliar US dollar atau tumbuh 4,1%, lebih rendah dari pertumbuhan triwulan 2 2021 sebesar 4,3%. Perkembangan tersebut disebabkan oleh pembayaran neto pinjaman seiring lebih tingginya pinjaman yang jatuh tempo dibanding penarikan pinjaman. Hal ini terjadi di tengah penerbitan global bonds termasuk Sustainable Development Goals bond sebesar 500 juta euro yang merupakan salah satu penerbitan SDG bond konvensional pertama di Asia. Penerbitan Sustainable Development Goals bond ini menunjukkan upaya Indonesia dalam mendukung pembiayaan berkelanjutan dan langkah yang signifikan dalam pencapaian SDG. Padahal ULN pemerintah dikelola secara hati-hati, kredibel, dan akuntabel, diutamakan untuk mendukung belanja prioritas pemerintah, termasuk kelanjutan upaya mengakselerasi program pemulihan ekonomi nasional. Program tersebut mencakup dukungan pada sektor administrasi pemerintah, pertahanan, dan jaminan sosial wajib 17,9% dari total ULN pemerintah, sektor jasa kesehatan dan kegiatan sosial 17,3%, sektor jasa pendidikan 16,5%, sektor konstruksi 15,5%, dan sektor jasa keuangan dan asuransi 12,1%. Dari resiko refinancing, posisi ULN pemerintah aman karena hampir seluruh ULN memiliki tenor jangka panjang dengan pangsa mencapai 99,9% dari total ULN pemerintah. Selain itu, ULN Bank Sentral meningkat dibandingkan triwulan sebelumnya meski tidak menimbulkan tambahan beban bunga utang dibandingkan triwulan 1 2021. Posisi ULN Bank Sentral pada triwulan 3 2021 mengalami peningkatan sebesar 6,3 miliar US dollar menjadi 9,1 miliar US dollar, terutama dalam bentuk alokasi special drawing rights. Kemudian ULN swasta juga meningkat dibandingkan triwulan sebelumnya. ULN swasta pada triwulan 3 2021 tumbuh sebesar 0,2% setelah pada periode sebelumnya mengalami kontraksi 0,3%. Dengan demikian, kekayaan Indonesia 11.000 triliun rupiah bisa langsung melunasi utang yang mencapai 6.000 triliun rupiah. Strategi Indonesia capai netral karbon ganti PLTU dengan nuklir. Indonesia punya rencana meninggalkan sumber energi fosil untuk membangkit listrik di 2060. Menteri ESDM Arifin Tasrif menerangkan ada strategi pemerintah dalam mencapai netral karbon atau net zero emission. Indonesia akan mengoptimalkan berbagai sumber energi baru dan terbarukan termasuk memanfaatkan nuklir. Hal itu dilakukan sepenuhnya untuk Indonesia menjadi negara yang ramah lingkungan. Ada beberapa tahapan yang mesti dilalui Indonesia. Staf khusus Menteri ESDM bidang percepatan tata kelola mineral dan batubara Irwandi Arif menjelaskan, rencana penyediaan listrik ini terdiri dari 2 fase. Fase pertama yakni dari 2021 hingga 2030. Di fase pertama, pembangkit berbahan bakar gas dan batubara masih mendominasi.
Fase kedua, peran pembangkit dari EBT akan mendominasi. Hal ini untuk mendukung transisi energi, serta mengakomodir pertumbuhan permintaan listrik dan mengkompensasi pembangkit listrik yang dipensiunkan. Diprediksi pada tahun 2035 bauran energi dari EBT mencapai 50%. Pembangkit EBT akan didominasi oleh PLTS, baik itu rooftop, solar farm, dan floating. Di tahun 2060, seluruh pembangkit berasal dari EBT. Pembangkit itu didukung dengan penerapan teknologi baterai energy storage system dan hidrogen, serta juga membangun pembangkit listrik tenaga nuklir. Di sisi lain, berikut ini strategi yang dilakukan pemerintah untuk mendukung Paris Agreement dalam menurunkan emisi gas rumah kaca. Pertama, negara akan menggencarkan penambahan kapasitas listrik dengan energi terbarukan. Kedua, mempensiunkan pembangkit listrik tenaga fosil seperti PLTU secara bertahap sesuai umur pembangkit. Ketiga, mengoptimalkan pemanfaatan energy storage seperti pump storage, baterai energy storage system, dan hydrogen fuel cell secara bertahap mulai 2031. Kemudian pemerintah membuka opsi penggunaan nuklir sebagai salah satu sumber pembangkit listrik. Rencananya pemanfaatan energi ini dimulai pada 2045 dengan kapasitas hingga 35 gigawatt pada 2060. Sedangkan langkah lainnya adalah meningkatkan keandalan jaringan dengan membangun konektivitas dalam maupun antar pulau. Selain itu, dilakukan upaya memanfaatkan teknologi smart grid dan smart meter. Terakhir, kementerian akan mendorong transformasi energi melalui substitusi penggunaan energi dengan mengintensifkan penggunaan kompor listrik dan pembangunan jaringan gas rumah tangga. Pemerintah juga mendorong penggunaan kendaraan listrik dengan target menghentikan penjualan motor konvensional di tahun 2040 dan mobil konvensional di tahun 2050, serta penyediaan transportasi umum yang lebih masif. Untuk mendorong PLTS bukan tanpa tantangan, Kepala Badan Riset dan Teknologi Kadin Indonesia Ilham Habibi mengatakan yang menjadi pertanyaan saat ini adalah sistem penyimpanannya. Sebagaimana diketahui, karakter listrik PLTS tidak stabil. Yang sampai hari ini masih jadi pertanyaan adalah bagaimana dengan storage-nya. Karena kita juga sama-sama ketahui bahwasanya karakter daripada listrik berdasarkan tenaga surya itu adalah sesuatu yang banyak turun naiknya. Siang hari ada tenaga surya, jika malam tidak. Kondisi itu mengharuskan adanya sistem penyimpanan berupa baterai. Namun saat ini harga baterai sangat mahal. Sistem penyimpanan bukan satu-satunya tantangan dalam pengembangan PLTS. Jaringan juga menjadi tantangan karena PLTS membutuhkan backup. Di sisi lain, PLN secara aktif mendorong penggunaan energi listrik yang ramah lingkungan kepada masyarakat. Selain dengan memberikan kemudahan dan stimulus listrik bagi pelanggan, PLN berkomitmen untuk terus menyempurnakan ekosistem kendaraan listrik dan kompor produksi. PLN juga memberikan insentif kepada pengguna kendaraan listrik berupa biaya penyambungan guna tambah daya listrik di rumah. Per Oktober 2021, PLN telah menyediakan 47 stasiun pengisian kendaraan listrik umum atau SPKLU yang tersebar di seluruh Indonesia. Sampai dengan akhir 2021 ditargetkan akan ada penambahan 67 unit SPKLU baru lagi.